Halo, wow, senang sekali hari ini kita ketemu lagi tentu saja di podcast ini dan tentu saja kita punya tema yang menarik. Namun sebelumnya sudah siapin kopernya karena hari ini kita akan angkat koper, yaitu obrolan singkat tentang koperasi. Bersama saya Tako Mintarja, kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan 3 narasumber yang luar biasa. Dan tema kita hari ini, wah ini menarik sekali nih, yaitu peran koperasi perikanan dalam menanggulangi tengkulak ikan. Menarik kan? Kalau begitu langsung saja saya akan memperkenalkan narasumber yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Saya mau menyapa terlebih dahulu. Selamat siang kepada Bapak Yose Rizal SH. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD DIY. Salam sehat Bapak. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kita akan ngobrol bareng ya Pak ya. Dan tentu saja bersama kita juga sudah ada Bapak Bayu Mukti Sasongko MSI, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Nah ini sudah kehadiran Bapak Bayu ini, kita akan ngobrol lebih banyak mengenai ikan dan juga permasalahan dari nelayan, terutama mengenai koperasi. Dan tentu saja bersama dengan kita ada Ibu Siwi. Selamat sehat Ibu. Salam harus sehat. Selalu sehat Dan tetap semangat ya Bu ya. Ini luar biasa. Hari ini kita akan berbicara mengenai peran koperasi perikanan dalam menanggulangi tengkulak ikan. Nah, sebelum kita ke Bu Siwi dan juga Pak Yos, kita ke Pak Bayu dulu nih. Nah, kalau ngomongin tentang perikanan, ngomongin tentang laut gitu, Pak, kalau dilihat dari potensi geografis di DIY, sektor kelautan dan perikanan itu kayaknya potensial sekali ya Pak ya? Iya, betul. Ya, jadi sesuai dengan paradigma baru ya, kita bahwa kita among tani dagang layar, utar kemudi ke visi maritim, menjadikan laut sebagai halaman depan. Wih, mantap. Ini paradigma baru tadi ya. Jadi itu memang harus kita segera wujudkan ya. Nah, kemudian terkait dengan permasalahan ya, terkait mungkin dengan nelayan ya, memang yang jelas perlu peningkatan SDM yang terus menerus ya. Artinya memang kita awalnya kan dari among tani ya Bu Siwi. Jadi kita dari pertanian kita mau bergeser ke laut atau ke lautan, karena ya kita ketahui bersama luas yang ada di darat kan kita hanya relatif kecil ya, hanya 318.000 kilometer persegi ya. Nah, dibanding dengan laut kita. Jadi kita punya kewenangan di laut. Ini panjang garis pantai kita. Ini dari mulai Kulon Progo yang paling barat di Congot sampai dengan timur nanti di pelabuhan kita di Sadeng di Song Banyu sana. Itu panjangnya kan 130,9 kilometer. 130,9 kilometer. Bagi yang tidak percaya silahkan ngukur sendiri. bisa ngukurnya dari ujung ke ujung ya. Nah, kemudian dari sepanjang itu kita ada 17 titik pendaratan ikan. Jadi tempat untuk mendaratkan ikan di perahu-perahu motor tempel kita itu kan ya sekarang sudah cukup banyak, bahkan sudah kita batasi untuk penambahan yang kapal motor tempel ini. Kemudian kita punya 2 pelabuhan ya yang sudah beroperasional baru 1, yaitu pelabuhan perikanan pantai yang menjadi kewenangan provinsi. Jadi itu di Sadeng, Kabupaten Gunung Kidul. Nah, itu kemudian yang satunya yang belum beroperasi masih dalam proses itu di Kulon Progo di Tanjung Adikarto. Di Tanjung Adikarto itu sebelah timurnya Bandara Yogyakarta International Airport. Tempatnya cukup strategis, namun sampai sekarang masih dalam proses kajian karena sedimennya ternyata terlalu tinggi sehingga kapal sulit untuk masuk. Kemudian tadi yang kami sampaikan kita punya panjang 130,9 km. Itu kewenangan kita yang ke arah laut itu sampai dengan 12 mil.
Jadi 12 mil kali 130,9 itu kewenangan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu artinya pelabuhan yang kita, pelabuhan P3, pelabuhan perikanan pantai merupakan kewenangan dari provinsi. Nah, itu dengan jumlah nelayan kita kira-kira 2000-an. Kemudian jumlah kapal ini untuk yang motor tempel ini sekitar 400-an, lebih sedikit lah. Kemudian untuk yang sekoci yang 10 sampai 30 gross ton itu kira-kira ada sekitar 45. Kemudian yang di atas 30 sampai 60 itu ada 7. Jadi yang beroperasional di pelabuhan atau yang membutuhkan pelabuhan adalah kapal yang sekoci, tadi yang bukan motor tempel. Kalau yang motor tempel itu yang bisa mendarat di pasir. Sehingga pelabuhan kita yang ada di Sadeng saat ini sudah sangat optimal, sudah penuh itu. Padahal nelayan kita SDM-nya kan semakin naik, Bu Siwi nih Pak. Jadi perlu kita dukungan agar nelayan kita itu naik kelas. Kalau koperasi kan koperasi naik kelas. Gitu. Nah, Takanya harus naik kelas. Iya, kita nelayan harus naik kelas. Yang dulu motor tempel satu kapal dinaiki 2 orang, nah, kita naikkan nanti menjadi yang 10 sampai 30 gross ton. Artinya yang mesin kapalnya sudah di dalam, bukan tempel di luar. Nelayannya sudah sekitar 4 orang. Nah, itu naik ke sana sehingga kalau sudah motornya tidak tempel itu harus mendarat di pelabuhan. Oleh karena itu dengan dukungan dari Bang Jos, dari Dewan dan juga penggunaan dana ACE itu nanti tahun 2022 ini kita akan membangun pelabuhan perikanan pantai satu lagi yang berada di Gesing, Kelurahan Giri Karto, Kapanewon Panggang. Nah, ini sudah proses sudah hampir selesai dan ini sudah masuk. Gunung Kidul juga berarti ini ya Pak ya? Gunung Kidul. Tapi kalau nelayannya bisa dari mana saja, dari Sleman pun nanti akan kita fasilitasi untuk dia bisa pelatihan, bisa menjadi nelayan gitu. Dan di Panggang ini kan tengah-tengah dari kira-kira tengah-tengah dari panjang daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin itu dulu nanti dilanjut ya. Betul-betul. Jadi kalau tadi kita melihat potensinya besar sekali ya, dari geografis DIY ini dari sektor kelautan dan juga perikanan. Sebelum nanti ke Bu Siwi juga dan tadi juga mau berbicara mengenai nelayan yang juga bareng-bareng yuk naik kelas. Nah, apakah nelayan sudah bergabung dalam koperasi? Nanti kita tanyakan, tapi kita ke mohon izin Bang Yos kayaknya ini mengundangnya lebih iya, familiar Bang Yos. Lebih familiar di mana-mana saya melihat kalau berita ini Bang Yos gitu. Nah, melihat karena Bang Yos ini ada di Komisi D bahwa kesejahteraan masyarakat, melihat potensi geografis dari sektor kelautan dan juga perikanan yang begitu luar biasa, tetapi di sisi lain juga kok rasanya kalau kita mendengar berita mengenai nelayan, mengenai keluarga nelayan, rasa-rasanya masih kurang sejahtera gitu. Nah, ini tanggapan dari Bang Yos bagaimana nih? Ya, tentu posisi kami selaku wakil rakyat ya, yang tentunya akan selalu yaitu mendorong, mensupport yaitu Pemda DIY khususnya dinas-dinas termasuk Dinas Perikanan dan Kelautan dan Koperasi, bagaimana caranya kebijakan-kebijakan yang akan kita lahirkan itu betul-betul bisa mensejahterakan nelayan kita. Itu poin pertama. Yang kedua, begitu besarnya potensi laut kita. Nah, kalau lautnya kaya, lantas misalnya nelayannya kuat dan tangguh, tapi kalau seandainya hasil tangkapannya ini tidak dimaksimalkan untuk diproduksi, itu juga akan terasa kurang maksimal gitu ya. Nah, salah satu kami contohkan misalnya, kami nggak tahu, Pak Bayu yang lebih tahu. Misalnya nelayan kita ini nangkap ikan hari ini misalnya. Nah, hasil tangkapan ini bisa
dipasarkan kepada pasar modern dan pasar tradisional. Apakah tangkapan yang hari ini bisa dimanfaatkan semuanya atau ada sisa yang harus diproses dengan teknologi turunannya? Contoh misalnya ikan asin, ya. Nah, ketika tangkapannya ini dikelola secara profesional, misalnya turunannya ikan asin ya, lantas alat produksinya itu apakah kita sudah punya misalnya? Kalau seandainya ikan tangkapannya itu langsung disimpan misalnya ke cold storage, misalnya ke freezer, itu kan butuh juga misalnya listriknya, lantas misalnya perawatannya gitu loh. Nah, kita kepingin tangkapan ikannya ini yang sisa dari ke pasar tradisional dan modern tadi bisa kita olah dengan teknologi turunannya seperti ikan asin ya. Nah, itu seperti apa? Apakah misalnya nelayan kita ini binaannya sudah ada kemasannya sudah bagus ya, lantas misalnya izin-izinnya juga sudah sempurna, misalnya ada sertifikat halal misalnya. Nah, apakah sudah terpikirkan di tempat nelayan kita melelang ikan itu ada nggak minimarketnya yang khusus menjual ikan kering sama ikan basah gitu? Nah, maksud kita ibu-ibu atau bapak-bapak misalnya atau kita yang rekreasi ke tempatnya nelayan itu tidak merasa tidak nyaman gitu loh dengan lingkungannya gitu loh. Kadang-kadang ikan itu kita lihat kan cuman ditaruh, dilemparkan gitu loh. Bisa nggak misalnya kita bikin juga seperti ya waralaba kemasannya gitu ya, Pak, ya? Tempatnya juga gitu kan, kayak misalnya Indomaret ada AC-nya juga situ, tapi yang dijual adalah khusus ikan. Gitu dan loh. Produksi maksimal. Maksimal. Karena kekayaan laut kita ini seperti yang dipaparkan Pak Bayu itu luar biasa. Betul. Tapi ketika tangkapan itu tidak maksimal, itu juga ada yang mubazir di situ gitu loh. Jadi sering kita alami lagi jalan gitu, ikannya mulai berteman dengan lalat gitu. Jadi ya, kita agak itu yang persoalan. agak gitu ya Pak ya. Ya. Jadi ini salah satu hal yang bisa kita diskusikan juga tadi bahwa alat produksinya gitu sehingga si ikan itu tidak harus dalam bentuk ikan tetapi nilainya bisa dinaikkan ketika dengan teknologinya. Ya, ini luar biasa. Nah, sekarang kita ke Bu Siwi nih. Potensinya ternyata luar biasa. Nah, kalau dari Dinas Koperasi dan UKM DIY mengenai potensi koperasi sektor perikanan sendiri ini mungkin bisa diceritakan Ibu. Jadi gini ya, tadi udah disampaikan Pak Bayu sama Bang Yos itu bagaimana sebetulnya kan potensi ini sangat luar biasa. Betul. Gitu. Jadi potensi inilah sebetulnya harusnya di apa ya, kalau orang digarap itu dikerjain dengan manajemen yang pastinya kan kita bicara tidak hanya ikannya saja, tapi bicara terhadap SDM-nya juga, bicara terhadap inovasinya juga gitu. Tadi Bang Yos menyampaikan, sebetulnya kan potensinya sangat luar biasa gitu. Tapi luar biasa ini memberikan kesejahteraan enggak gitu. Memberikan kesejahteraan ini. Kalau memberikan kesejahteraan ini bagaimana biar ini sejahtera? Kalau bicara terhadap tangkapannya, ini kan bicara terhadap tangkapannya, pasti tangkapannya itu tidak hanya dijual langsung aja ya Pak Bayu, apa namanya ini dijual mentah gitu. Mungkin ada turunannya, tapi juga ada yang memang ini kan juga ada yang memang ini memang layak untuk jual langsung dari laut gitu kan. Ini kan tergantung pasar seperti apa. Tapi yang menjadi PR kita bersama seperti hari ini di dalam kita podcast hari ini kan sebetulnya kan masih ada beberapa permasalahan. Kalau bicara kesejahteraan nelayan kita, kesejahteraannya sejauh mana? Udah sejahtera belum? Kalau umpamanya sejahtera ini apakah ini sudah puas atau belum gitu. Nah, kalau belum ini apa ini solusinya? Apakah pasti akan ada pembedanya ya. Betul. Di saat kita sendiri-sendiri dengan kita itu mungkin bersatu dengan beberapa teman, ini akan punya kekuatan yang beda gitu. Nah, itulah yang selama ini kami sinergi dengan Pak Bayu. Pak Bayu pasti pembinaannya tidak hanya ayo kamu budidaya aja, ayo kamu menjadi nelayan, ayo kamu menangkap ini. Tapi kita juga akan mendampingi bagaimana setelah mereka jadi nelayan, mereka akan bekerja, pastinya akan potensi yang laut selatan yang sangat luar biasa seperti apa sekarang menjadi among tani dagang layar, bukan berarti kita ini among taninya akan ditinggalkan kan enggak ya Pak Bayu, tapi bagaimana kita mengedepankan di sana. Laut selatan ini akan menjadi halaman depan. Pasti kan ini harus kita
kita sengkuyung itu dalam arti tidak hanya dilaksanakan saja, tapi pasti akan ada visi yang kita capai bersama. Nah, salah satunya dengan bagaimana kita bersatu, berkolaborasi, punya inovasi gitu, punya inovasi. Nah, kolaborasi ini kan sebetulnya mengedepankan dari sisi kita berkolaborasi dalam bentuk koperasi gitu. Nah, kalau Pak Bayu tadi banyak sekali sebetulnya TPI yang ada di sepanjang pantai selatan. Ya. Banyaknya nelayan. Setelah itu sarana prasarana bagaimana kapal-kapal dari kapal yang 10 GT sampai mungkin 30 GT ada yang jungkong, ini kan menjadi potensi. Mereka itu ke laut ada hasilnya nggak? Pasti kan ada hasilnya. Tapi setelah berhasil mereka posisi tawar mereka ini seperti apa? Apakah bisa sesuai dengan harapan atau ada sesuatu rantai yang mungkin yang tidak bisa dilepas. Kenapa ini? Ketergantungan gitu. Mungkin seperti itu. Tapi kan memang ini harus diurai satu persatu. Resisten itu pasti ada. Iya. Nah, ini menarik ketika kita kembali lagi ke Pak Bayu, karena yang disampaikan Bu Siwi juga rasanya ini mewakili dari banyak pertanyaan teman-teman podcast di rumah juga gitu. Kayaknya ikannya dapatnya juga banyak loh. Iya. Kayaknya juga kalau pas lihat itu begitu kapal datang terus ikannya banyak, tapi kok tetap aja yang kita potret kalau membicarakan kehidupan nelayan kok memang belum sejahtera gitu. Nah, ini kita mulai masuk nih, tengkulak sendiri ini memang masih sangat mau bilang menjerat kok kayaknya gimana gitu ya. Tapi nelayan itu masih sangat tergantung dengan tengkulak atau bagaimana sih Pak? Ya, jadi produksi perikanan tangkap kita ya itu 6.500 ton dalam 1 tahun ya. 6.500 ton. Ya, jika dibandingkan dengan perikanan budidaya yang ada di darat, ini produksi perikanan tangkap kita masih kecil. Yang produksi ikan budidaya itu kita sekitar 85.000 ton per tahun. Nah, padahal potensi yang ada di laut ini di WKOPP wilayah kerja operasional untuk penangkapan ikan itu mempunyai potensi lestari itu hampir 1 juta ton per tahun. Tapi ini dari ujung Jawa Barat sampai dengan NTB. Tapi kan ya kita baru kecil sekali, mungkin 0,0 dari potensi lestari ya. Potensi lestari itu potensi yang bisa ditangkap atau bisa dimanfaatkan oleh nelayan. Nah, maka kita harus terus dorong terus supaya nelayan kita itu ya dari segi kemampuan, peralatan dan lain sebagainya harus kita tingkatkan. Kemudian terkait dengan kesejahteraan, ya kesejahteraan sebetulnya nelayan itu ya kalau di ukurannya sudah sejahtera. Sekarang di pinggir pantai kita itu kan rumah-rumah sudah, kalau indikatornya lantai, ya lantainya sudah keramik. Kemudian temboknya sudah pakai tembok, tidak pakai kalau zaman dulu pakai gedek ya Bang, ya pakai gedek sudah tidak. Tapi tetap masih harus kita tingkatkan karena mereka nelayan kan ada nelayan yang sambilan utama, nelayan yang hanya istilahnya pendorong pun kan kadang-kadang kita klasifikasikan sebagai nelayan. Nah, oleh karena itu kita selalu melatih mereka karena untuk penangkapan ikan di laut itu ya ada semacam pelatihan yang harus mereka punyai. Seperti kalau mereka sebagai nakoda ya ada pelatihan yang untuk nakoda, kemudian ABK juga ada pelatihan yang untuk keselamatan mereka sendiri harus punya sertifikat, sehingga memang kita harus pelan-pelan untuk nelayan. Kemudian terkait dengan kalau pendapatannya ya cukup besar, tapi ya itu kalau kita mau melaut ya untuk kapal yang besar kita bahas yang 30 sampai 60 gross ton. Jadi kita ada 7 di sana itu kalau mau berangkat melaut itu ABK-nya atau orang yang ada di kapal itu untuk menebar jaring, kalau yang pakai jaring alat tangkapnya itu sekitar 25 orang. 25 orang, baik. Kemudian per modal untuk melaut yang 4 sampai 7 hari biasanya. Itu kan
bisa, besar ya Pak ya? Ya 25 juta, bahkan ada yang kalau dia punya prediksi sampai dengan 1 minggu di laut bisa sampai 40 juta untuk keperluan mereka hidup di laut, untuk es, untuk BBM, untuk sarana prasarana saat beraktivitas di sana ya. Iya. Operasionalnya ya. Operasionalnya ya. Kalau kita anggap mungkin 30 juta lah. Nah, itu mereka kan itu tadi. Biasanya ada yang tadi di tengkulak itu sebenarnya bukan artinya nanti mendarat kemudian dibeli, itu bukan. Jadi mereka sudah memodali dulu, kemudian itu sih. mereka melaut. Nah nanti efeknya Bang Yos ini pebisnis ulung sudah apa? Kalau modal kan nanti mendarat dia kan otomatis penentuan. Ada komitmen-komitmen tersendiri ya gitu. Ya mungkin seperti itulah indikasinya. Jadi ya sangat berpengaruh pada harga menghargai tangkapan itu tadi si ikan itu ya. Mungkin harganya ya harga pertemanan atau jadi posisi tawar nelayan ini mungkin akan beda kalau mereka itu ada kekuatan dari sisi mereka sudah punya power power gitu. Iya dan itu berarti disitulah ya kenapa akhirnya ada tadi kalau kita bahasakan ada ketergantungan dengan tengkulak karena memang di depan modalnya besar sekali, dimodalin dulu. Akhirnya nggak punya posisi tawar itu tadi. Termasuk yang di rumah juga sudah ditinggali mau melaut untuk hidup 1 minggu kan. Mereka keluarganya. Jadi, berarti kan dia dikejar diburu kebutuhan ya. Diburu maka gitu. Ya, jadi mereka terpenuhi semua atau pergi melaut sudah loss itu. Tapi ya nanti tadi pengaruhnya dampaknya pasti di pemasarannya itu, harganya itu. Dan ini rasanya memang menjadi PR ya Bu. Maksudnya kalau tadi kita ngomongin teman-teman nelayan atau bahkan UMKM apalagi di masa pandemi semuanya itu salah satu kesulitannya adalah pemasaran gitu ya. Jadi mungkin produk ada tapi pemasaran kemudian kemampuan seperti itu. Nah kalau tidak dinaungi sebuah lembaga yang formal memang itu tadi kayak jalan sendiri-sendiri dan kurang kuat. Nah, kalau di kelompok-kelompok nelayan sendiri gimana Pak? Apakah sudah ada lembaga formal atau sudah bergabung dalam koperasi atau bagaimana Pak? Ya, memang ada beberapa yang sudah membentuk koperasi ya yang di Bantul. Kebetulan yang artinya kita amati cukup bagus dan berkembang itu ada di Bantul ya dua-duanya. Walaupun yang satunya operasionalnya di Sadeng. Yang satu memang di Bantul ya koperasi Minabari 45 di Pantai Depok itu kan dia koperasi mulai dari kuliner kemudian ya penangkapan ikannya juga kuliner, kemudian yang terbaru ini kerjasama dengan koperasi juga mungkin pengalengan ikan pengemasan ikan sudah ini dirintis ya sudah ada. Kemudian yang satu lagi koperasi yang penangkapan dan pengolahan juga yaitu Inka Bantul 7 Projomino. Itu mereka punya kapal, punya tempat olahan ikannya. Kemudian juga mereka sekarang menyewa cold storage yang punya Pemda, punya dinas ya. Kita punya cold storage kapasitas 30 ton di pelabuhan kita di Sadeng. Jadi tadi seperti yang disampaikan Bang Yos tadi, memang kedepannya harus seperti itu Bang Yos. Artinya tidak hanya nelayan kemudian menangkap ikan, kemudian ikannya pergi. Nah sekarang justru menangkap ikannya yang bagus-bagus itu sudah keluar semua ya, keluar semua. Jadi terutama kalau tuna tongkol cakalang ya yang 1 kilo up itu sudah larinya ke Surabaya atau ke Cilacap, langsung ke industri pengolahan yang ada di sana baru nanti ekspor keluar. Kemudian layur yang ikannya panjang-panjang silver itu katanya di Jepang, di Cina itu mahal banget. Nah, di sini dulu murah, sekarang sudah mulai tahu kita sudah mahal. Iya sudah sampai 30-40 ribu di sana. Tapi menurut para pebisnis kalau diekspor bisa ratusan ratusan. Peluang-peluang seperti itu memang ya harus kita tempuh, tapi ya tidak artinya tidak sekonyong-konyong atau tidak mudah. Karena pengalaman kita sudah ada yang pernah
ekspor ya dari koperasi ini, koperasi Inka Bantul 7 Projomino itu koperasinya bergeraknya di Sadeng tapi izin koperasinya di Bantul itu. Itu pernah beberapa kali mencoba, tapi ya untuk ekspor tidak mudah ternyata ya. Harus memang perlu fasilitas permodalan dan juga tadi jaringan tadi. Ya. Jadi seperti itu artinya ya yang harus kita artinya sama-sama kerja bareng tadi yang disampaikan Bu Siwi, tidak bisa itu yang sendiri-sendiri. Yang nangani kita kelautan perikanan kita sudah nangani melatih nangkap ikan saja sudah pusing gitu loh, sudah artinya banyak kegiatan. Nah, nanti yang manajemennya, kemudian pengolahan industrinya dan lain sebagainya kita bisa mungkin lintas OPD dan itu juga sudah terjadi tapi terus harus kita tingkatkan mungkin itu. Iya. Tapi menarik sudah ada beberapa koperasi yang mungkin bisa dijadikan percontohan tadi dengan hasil yang baik juga gitu, yang juga outputnya juga menarik dan baik. Nah kalau dari Bang Yos sendiri nih, sejauh mana sih kebijakan-kebijakan ini dari DPRD DIY yang kiranya berpihak pada koperasi dan juga tentu saja terhadap nelayan gitu? Ya, kita menurut tugas dan fungsi kita kaitannya dengan legislasi itu kita sudah punya Perda itu nomor 9 tahun 2017. Nah, di situ juga sudah mencoba memberikan lingkup itu tentang koperasi, tentang industri kreatif itu sudah ada di situ gitu loh. Nah, apakah kita misalnya mau bikin regulasi lagi itu lebih kepada koperasi nelayan. Nah, tentu secara spesifik saya kira enggak perlu. Yang penting dia punya koperasi, lantas dikelola oleh itu tenaga yang profesional. Ya, artinya apa? Walaupun koperasi itu dibangun dalam prinsip terbuka, lantas kekeluargaan ya, tapi tetap ada profit ya. Kalau nggak ada untung, bagaimana nanti kita membiayai operasional kan begitu. Nah, bisa nggak nelayan kita ini kita gugah, yaitu dengan cara memberikan edukasi penyuluhan agar benar-benar koperasi sebagai suku guru ekonomi kita ini, ekonomi kerakyatan ini betul-betul menjadi pembingkai dari kegiatan mereka gitu loh. Contoh misalnya, ketika dia mau beli onderdil, itu dibeli sendiri-sendiri kemana gitu loh. Bisa nggak koperasi gitu memberikan seperti kayak bengkel di sinilah, sehingga seluruh spare part itu tidak beli di luar, tapi beli di koperasi. Kalaupun misalnya ada harga lebih, tapi kan nanti keuntungan itu lari ke anggota gitu loh. Balik kembali. Nah, kita berharap bahwa ada kesadaran tinggi dari nelayan kita ini untuk masuk ke koperasi. Kalau di segi regulasi sekarang kita lagi menggarap yaitu perlindungan terhadap nelayan ya, dan juga terhadap misalnya petani garam, kan lagi digarap ini raperdanya. Nah, itu sudah cukup mewakili untuk bagaimana misalnya OPD untuk melakukan eksekusi program gitu loh. Kan sayang lautnya kaya, lantas sementara dia melaut di paparan Pak Bayu besar juga ya Bu. 25 juta tadi ya. 25 juta per minggu kan? Iya. Per minggu. Kalau 1 bulannya kan 100 juta. Dari mana itu gitu? Nah, itu makanya kalau kita harapkan yaitu para nelayan ini masuk ke wadah yang legal, artinya ada koperasi. Betul. Nah, kalau koperasi disuruh modal sekarang nggak jelas ujung pangkalnya siapa orangnya kan nggak mau dong. Nah, itu kan persoalan. Mau melayar saja memikirkan ekor yang tinggal di rumah ya, anak-anak. Sudah itu memikirkan nanti berapa biaya beli bahan bakar. Itu kan menjadi persoalan. Mau berangkat saja minjam ke bapaknya tadi dulu minjam kan. Tapi ketika misalnya pulang dari melaut, harganya yang menentukan siapa? Karena harus bayar yang tadi ya. Bayar yang tadi. Si pemodal tadi. Nah, itu persoalan gitu loh. Nah, itu berarti kalau misalnya teman-teman kita nelayan ini kepingin untuk ditata lebih baik, kalau usul kami ya bergabung dengan koperasi. Nah, nanti kalau tenaga administrasinya dalam koperasi itu, ya nanti kita bersama-sama dong mikirkannya. Tapi betul-betul profesional.
Sehingga apa yang diharapkan nelayan kehidupan itu lebih baik. Kita lihat enggak kehidupan nelayan itu. Coba bertarung dengan nyawa loh. Betul. Dia ke laut, biayanya udah kayak gitu, mikirkan yang tinggal, Nah maka kita kepingin ada eksekusi-eksekusi yang konkret yang kita berikan, ada instrumen-instrumen yang betul-betul benar bisa dibuktikan. Seperti yang kami bilang tadi, ada konternya, ada kayak minimarket lah, tapi isinya itu sudah produk laut yang kering misalnya. Lantas yang basahnya juga ada misalnya. Loh, Dinas Kelautan punya duit loh. Gitu? Kan apa salahnya dibikin itu gitu, ada konter. Sehingga kita, Bu Siwi mau belanja, mau ke pantai main-main, lihat ikannya kena lalar saja, sudah membayangkan yang aneh-aneh dulu ya Bu. Tapi kalau misalnya nanti konter itu bagus kayak gini misalnya, gitu, lantas orang nyaman belanjanya gitu. Itu kita harapkan hal-hal seperti itu. Termasuk spare part-nya tadi, ada tokonya di situ gitu. Ya, nah itu harapan kita seperti itu. Iya. Dan rasanya seperti yang kita sepakati bersama, kolaborasi ini kita bersama-sama karena nggak bisa satu sektor jalan sendiri, sektor lain jalan sendiri, tapi kita akan bersama berkolaborasi dengan segala inovasi yang kreatif untuk memajukan. Nah, koperasi ini adalah rasanya benar-benar wadah formal yang sedang dibutuhkan Bu Siwi. Ini kalau kita boleh satu persatu mengurai gitu, manfaatnya kan banyak sekali ketika nelayan itu mau bergabung dalam koperasi. Ada kesulitan nggak sih Bu, nelayan ini dalam bergabung dalam koperasi ini, apakah ada yang masih ragu-ragu atau SDM lagi-lagi yang jadi permasalahan atau bagaimana Bu? Tantangannya. Jadi memang tadi saya menyampaikan semua itu kalau dalam suatu perubahan pasti ada pro kontra. Resistensi itu pasti ada. Yang tadinya mungkin dia nyaman mandiri seperti ini, meskipun kita memandangnya dari Bang Yos, Pak Bayu, ini kamu ini kalau kayak gini nih berat, lebih baik seperti ini. Tapi memang itu yang terjadi di lapangannya. Jadi maka kita itu mengidentifikasi. Kalau menurut kami memang strateginya tidak semuanya, tapi kita ada pilot-pilot yang memang akan menjadi percontohan. Dan di gerbongnya ini kan ini logonya mana, gerbongnya nanti akan keangkat. Nah, kalau saya cermati memang yang paling penting saya kemana saja itu mengubah mindset, budaya gitu. Jadi kan mereka ini kan budayanya sudah seperti ini, tapi mengubah mereka, mengajak mereka duduk bareng. Ini loh seperti ini, nggak bisa di dalam kelas kamu gini tinggal, ini kan enggak bisa gitu ya. Kita bahkan waktu aja ini juga menentukan. Ternyata kalau pamannya kita melakukan edukasi, sosialisasi, kita enggak bisa nanti saya jam 9 mungkin kalau saya sama Pak Su jam kerja ini. Mereka pas enggak ada. Nah, ini kan kita pakai saya bisanya habis maghrib Bu, habis ini. Nah, bahasa-bahasa ini juga kita ini memang kewajiban kita ya, kita pelaku fasilitasi. Itu yang kedua kan terkait mungkin bukan tidak mau tapi mungkin belum paham, maka ini terus edukasi kepada mereka, edukasi bagaimana sebetulnya arti pentingnya kalau kita itu melakukan gotong royong. Sebetulnya sifat gotong royong itu sudah ada di hati sanubari mereka masing-masing, tapi bagaimana betulnya memanage. Soalnya di dalam mereka berlayar ini sudah kolaborasi juga Pak Bayu, pasti di dalam kapal itu kan nggak sendiri ya Pak Bayu ya. Ada yang mungkin masang jalannya, mungkin sistem mancing. Ini sebetulnya ini sudah kooperasi loh di dalamnya itu gitu. Tapi bagaimana memanage terhadap ini? Nah, sebetulnya di dalam koperasi sendiri itu tidak hanya mereka bergabung saat ada permasalahan tadi sampaikan Bang Yos, mungkin kebutuhan terhadap spare part, terhadap ini karena koperasi ini kan bukan koperasi yang fungsional atau di saat ini yang anggotanya yang gabung siapa? Mungkin ini bagian yang sebetulnya saya ada yang selama ini dinyatakan mungkin para pedagang atau tengkulak ini bisa gabung juga di dalam koperasi itu, mereka menjadi klaster memang pedagangnya, nelayannya gabung di situ. Boleh. Dengan undang-undang Cipta Kerja ini koperasi yang amalgamasi gabungan gitu. Ini memang mengarah ke sana, bagaimana sebetulnya klaster-klaster itu bisa bersatu, saling mengisi gitu. Jadi semuanya bisa punya kepentingan ya, stakeholder itu bisa bergabung di situ gitu. Nah, ini yang sebetulnya memang ada kesulitan, ada sebuah proses menurut saya, ya. Jadi kan perlu proses. Ini masih di dalam journey-nya ya, dalam perjalanannya. Jadi, mengubah budayanya, terus prosesnya, bagaimana kita memberikan pemahaman, bagaimana arti pentingnya yang saya sering sampaikan, menjadikan informal menjadi formal itu PR-nya dari
kita menurut saya dari legislatif, dari eksekutif yang sekarang ini mungkin bicara kalau mau naik kelas, nelayan pun mau naik kelas pasti Pak Bayu kan juga ada aturannya, ada izinnya kan seperti itu. Di saat mereka tidak berizin, ini akan susah monitoring, pengawasan rentang kendalinya akan beda. Di saat mereka itu bergabung, kita ambil satu koperasi ini di bawahnya anggotanya ini. Nah ini memang kalau bicara wah itu ideal ya kayaknya seperti itu, tapi kayaknya sulit. Tapi kalau kita siapkan secara profesional, siapa berbuat apa, kapan, dan kita tidak harus selesai di tahun ini, tahun ini seperti ini, tahun ini. Yang bicara sistem bukan berarti orang ya, nanti kalau orang sekarang Pak Bayu punya kebijakan ini, besok bukan Pak Bayu, besok bukan saya ganti lagi, tapi sistem yang harusnya diubah seperti itu. Ya, dan rasanya semuanya sepakat hari ini ketika narasumber satu berbicara, yang lain juga tampak semangat untuk mengangguk-anggukkan gitu. Artinya ada optimisme hari ini bahwa si perjalanan kita, proses menuju memberikan mengubah mindset tadi itu akan terjadi, tapi bahwa butuh waktu itu pasti gitu ya di perjalanannya itu. Ini Bu Siwi kayaknya memegang sebuah hasil. Ini kan saya mungkin kan bisa dilihatin ya. Ini kan sebetulnya tadi yang disampaikan Bang Yos ya. Bagaimana sebetulnya kan produk turunan. Meskipun kalau bicara tuna ini Pak Bayu tadi kalau yang sudah kualitas ke sana, tapi yang belum ini kan. Nah, tapi teman-teman saya selaku pembina di UMKM pasti akan melihat kalau dijual mentah dalam arti daging dengan dijual sudah ada sentuhan pasti akan beda. Beda ya. Dengan adanya pandemi Covid kemarin ternyata ini kebutuhannya sangat luar biasa kan, kita nggak bisa keluar rumah ini. Nah ini karya yang sebetulnya dari Gunung Kidul, dan ini banyak saya lihat ini banyak banyak diminati dari dari evaluasi yang kita lihat di dalam penjualannya. Jadi seperti apa yang ada di galeri-galeri yang kita memang support ini banyak peminatnya lah. Karena kan kita bicara kalau di UMKM Pak Bayu di budidayanya, yuk gimana sih produktivitasnya biar oke gitu. Tapi setelah itu bagaimana sih pasca hasil panennya, mesti kan kita sentuh. Setelah pasca panennya pasti kita akan bicara legalitasnya, bagaimana PIRT, bagaimana halal, bagaimana packagingnya, menarik enggak? Kalau ini dibungkus plastik itu mungkin harganya akan beda saat mereka juga ada, kemasannya packaging ditaruh enak, dibawa kemana-mana enak, waktu camping enak, kita waktu pergi. Nah ini kan bagian yang sebetulnya ada di manajemen yang kami kolaborasi dengan Pak Bayu. Jadi nilai tambah itu sebenarnya paling banyak terdapat di value added yang ini, dan di olahnya itu memang kita akui ya. Jadi dibanding nelayannya mungkin lebih banyak itu nanti margin keuntungannya. Ya. Walaupun saya agak mulai kurang bisa fokus karena kayaknya enak banget Pak, rendang ikan tuna. Jangankan belum dipajang di tempatnya aja saya sudah membayangkan ini enak banget, dan semuanya itu tadi pendampingan, kemudian juga cara-caranya, informasinya itu bisa didapatkan melalui koperasi ya Bu ya? Ya kalau mereka bergabung di koperasi pastinya ini kan menjadi mitra kita bisa masuk ke sana, dan bagaimana koperasi itu juga membina anggotanya kan. Saat anggotanya jadi nelayan, mungkin bapaknya jadi nelayan, mungkin ibunya bisa juga menjadi para pelaku hasil olahan. Olahan tidak hanya sekarang olah aja, saya akan meningkat, maka coba kita cermati, kita dampingi bagaimana olahannya sesuai dengan SOP yang memang ini, bagaimana memproduksinya, bagaimana taste-nya, bagaimana sebetulnya pasar itu mau untuk siapa. Ini kan memang kalau saya sering nyampaikan butuh kesabaran, menurut saya seperti itu. Tidak mudah sih sebetulnya. Kami membina 20 yang jadi 10 itu udah bagus sekali gitu kan, seperti itu. Tapi kesejahteraan yang tadi disampaikan Pak Bayu ini menurut saya memang sebuah ekosistem. Di saat produknya ini produktivitasnya meningkat, produknya sudah terjamin ya Bang Yos mereka akan dapatkan nanti ada sentuhan, jadi semuanya akan mendapatkan impact, menurut saya seperti itu. Juga pernah kami ke Kalimantan ya, ke Kaltara. Di Kaltara itu ternyata di kampung-kampung Tran itu ikan kelutuk yang banyak itu ya. Ikan gabus ya. Ikan gabus. Itu luar biasa. Itu satu kali pancingan ikan yang dapat tuh sebesar ini. Wow. Itu dapatnya ratusan. Ratusan. Lantas saya bertanya,
Lantas kalau ini nggak habis dimakan tuh apa? Cuma dibuang. Sumber daya alam yang sia-sia. Luar biasa. Nah maka saya bilang sama dia, ini ada teknologinya secara tradisional. Kita bikin ikan asap. Di ikan itu dibersihkan, airnya itu juga di situ dibersihkan. Sudah itu di ikan asap, dibikin pelanggerangan begini, itu di ikannya disusun, di bawah itu dikasih api. Padahal kayunya kan nggak beli. Ya. Ikannya itu nggak pernah dikasih pelet loh, cuma dibiarin itu aja gedenya segitu. Ya kan? Lantas ikannya itu tanpa kos tambahan, sudah itu tambahannya kayunya nggak beli, itu kan ada value added-nya ya. Iya itu. Sehingga produksinya itu sekarang sudah dicoba dimasukkan ke ya mini market lah di sana itu. Nah di kita bisa nggak kita koperasi lewat koperasi ya kerjasama dengan misalnya minimarket, supermarket sehingga produk ikan Jogja ini masuk gitu loh. Kami nggak tahu apa sudah masuk apa belum. Tapi ketika kami baca kok ikannya dari luar, mohon maaf. Baca ikan teri Padang atau ikan tawar teri Padang. Baca lagi ikannya dari Banyuwangi. Loh, saya kepingin lihat mana produknya Gunung Kidul, ada nggak itu ikan terinya atau apa gitu. Iya. Nah itu kita minta seperti itu. Nah kadang-kadang memang kemasan ini kalau terlalu mewah juga orang mikir wah ini harganya. Tapi kalau misalnya transparan plastik biasa itu dikonsumsi yang transparan, yang kemasannya kelihatan ikan terinya, kelihatan ikan yang ikan asin itu kelihatan gitu. Itu mungkin perlu juga gitu loh. Nah, sehingga tangkap paten itu jangan sampai mubazir. Kalau nelayan itu berapa mau suruh tangkap bisa tangkap, tapi marketnya bagaimana? Pasar yang penting ya Pak ya. Iya, mau dijual kemana coba? Iya. Kadang-kadang di pasar Pak Bayu, pasar Gamping dekat rumah kami sama Pak Bayu, itu ikan itu beli ini Semarang separuh harga loh. Ya, kalau misalnya di pasar itu bisa 20 atau 25, di Semarangnya bisa cuma 15-16 ribu. Kami pernah praktekkan beli udang itu sekitar minta misalnya 2 kuintal langsung dari Semarang. Murah harganya, kami kaget loh. Beli di pasar Gamping atau pasar Pirajo lebih mahal. Lebih mahal. Retail soalnya. Iya, itu kan menjadi pikiran kita juga gitu loh. Kenapa kok segitu murahnya? Ketika murah itu kita harus punya solusi mengatasi produknya nelayan kita tadi gitu loh. Iya. Nah, Pak Bayu ini kembali lagi ke Pak Bayu. Jadi nextnya kita ini mumpung bersama dan kita sudah berkomitmen akan berkolaborasi gitu. Ini apa sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh nelayan gitu Pak? Hubungannya juga tentu saja agar kita bisa memaksimalkan koperasi ini juga Pak. Ya mungkin sebelum ke situ kami ingin menambahkan ya. Tadi kan sudah kita hitung ya untuk modal melaut itu sekitar 25 sampai 30 juta. Ya. Kemudian dapatnya berapa tuh? Nah, kalau kapal yang 30 sampai 60 gross ton ini ya rata-rata 10 ton lah. 10 ton. 10 ton ya. 10 ton kalikan. Kalau harga rata-rata ya kalau bervariasi ikannya sekitar 20.000 lah. Ya. 20.000. 20.000 kali 10 ton ya berarti kan ya sudah 200-an juta. Ya 200 juta modalnya ya kira-kira tadi sekitar 100 juta. Ya 45. Sekitar ya 25 atau sampai 50 lah untuk 50. Ya berarti mereka masih dijual langsung pun masih ada untungnya. Tapi kan kadang-kadang itu tadi yang harganya. Namanya tengkulak tadi harganya jadi yang berapa yang nggak bisa bergen tadi ya Bu ya. Yang kita tidak kadang-kadang juga tidak tahu itu dari harga berapa karena mereka yang membeli gitu. Nah itu mungkin yang perlu kita atasi bersama. Karena ya koperasi kalau tadi disampaikan Bu Siwi ya memang artinya cocok untuk wadah itu. Tapi terus nanti SDM yang mengurusi tadi Bang Yos tadi. Karena nelayan itu sudah ya artinya mereka pulang pagi, kalau yang kena angin. Besar ya kan 4 hari mungkin sampai 1 minggu. Nah, kan sudah sama sekali tidak bisa berhubungan dengan yang ada di darat. Nah kemudian nanti kalau nelayan ada yang melaut lagi atau ada yang kan itu perlu tadi
manajemen yang seperti apa nanti yang SDM bisa, juga ya Pak berarti di situ ya. SDM-nya mungkin ya sekarang yang pengurus koperasi mungkin kita cari yang milenial ya Bang. Yang eranya sudah teknologi informasi. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin ya menjadi tantangan kita untuk mengembangkan. Tapi yang jelas kalau dari nelayannya selama itu bisa memfasilitasi mereka saya kira akan mau itu. Artinya bisa memfasilitasi dan mereka percaya. Nah, ya image terhadap artinya terutama personal yang mengurusi ya itu kan harus mereka percaya dulu. Kalau tidak kan wah jangan-jangan nanti menjadi ya tidak beres dan lain sebagainya. Nah, jadi itu beberapa, tapi kalau prinsipnya kalau kita lihat mereka itu tidak masalahnya kita ajak untuk bergabung. Hanya kadang-kadang kalau koperasi jumlahnya harus anggotanya banyak. Nah, koperasi anggotanya misalkan sampai lebih harus 50 orang. Nah, nanti terus dibagi SHU-nya sama semua yang ini mungkin kendalanya loh. Yang melaut terus kemudian yang di darat dan lain sebagainya itu mungkin yang kedalaman dari namanya yang rencana anggaran belanjanya itu mungkin juga spesifik ya untuk nelayan mungkin sangat berbeda dengan yang untuk industri biasa atau mungkin ya untuk yang karena nelayan itu kan kalau pergi ya sudah pergi, tidak mungkin dia. Kalau kami yang mungkin di kelompok pembudidaya ikan kita bisa anggota banyak, kemudian mereka punya kolam. Kita juga ada koperasi kita yang di Gunung Kidul namanya Koperasi Mino Mulyo Maju Mandiri atau lebih dikenal 4M. Itu di daerah Semen Gunung Kidul. Budidaya ini ya Ya budidaya itu anggotanya sampai 600-an orang. Nah itu bisa karena dan mereka bisa ngurusi setelah makan ikan itu bisa mengurusi. Tapi yang nelayan itu mungkin untuk tadi ya menekan tengkulak perlu ada ya mungkin kajian khusus Bu Siwi di koperasi nanti untuk yang nelayan ini. Ya. Tapi kalau koperasi sekarang kan sudah ada peraturan terbaru ya Bu ya, tidak harus banyak untuk bisa membentuk koperasi ya Bu ya. Jadi dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini sekarang diriin koperasi hanya 9 orang. Kalau dulu 20 orang ya, 9 orang dan 9 orang ini bagian yang sebetulnya sudah diarahkan tidak harus ini nelayan semua enggak Bu. Jadi ini bicara mungkin nelayan, oke, nelayan gabung. Tapi saat nelayan ini butuh apa? Butuh sarana. Ini mungkin pemilik kapal. Mereka juga bisa bergabung dalam koperasi itu. Ini yang nanti menjadi supplier bengkelnya. Ini juga bisa gabung di situ, klaster-klasternya. Karena kan tetap prinsip-prinsip koperasi ini tetap dijalankan. Bagaimana mereka ini juga akan mendapatkan balas jasa dari SHU itu sesuai dengan kapasitas atau karya yang ada di sana. Mereka ini apa? Nah, ini diatur di mana? Diatur di ADART-nya. Memang ini yang perlu pendampingan. Yang sekarang terjadi ini kan kadang disamakan, mungkin ada yang seperti itu, tapi inilah manajemen yang mungkin ketidaktahuan dari mereka. Tapi kalau bicara terhadap rule atau regulasinya ini sudah diatur bagaimana sebetulnya sukarela, demokrasi, manajemen kemandirian, dan bagaimana sebetulnya pembagian itu juga atas jasa dari mereka. Nah, ini kan kesempatan sebetulnya kami dengan Pak Bayu ini ini nelayannya oke, gabung. Nelayannya ada pemilik perahunya, mungkin ini juga akan gabung. Ini nanti mungkin bahkan yang dianggap tengkulak-tengkulak ini diajak gabung juga. Jadi ini merasa memiliki bersama, ini lembaga kita bersama gitu. Nah inilah sebetulnya memberikan kenyamanan bagi nelayan yang ke laut itu sudah nggak memikirkan lagi. Saat mungkin ini koperasinya ini akan menyediakan mungkin bahan pokok yang untuk keluarganya. Nah inilah sebetulnya yang dalam satu wadah lembaga ini akan benar-benar menjawab terhadap kebutuhan di sana. Ini di PP 7 di Undang-Undang Nomor 11 ini memang sudah diatur ya seperti itu. Dan didorong sekarang memang koperasi yang didorong ini koperasi sektorial dan koperasi perikanan ini sudah tertuang di dalam PP 7 ini sudah tertuang koperasi perikanan. Karena apa nih? Ya karena mungkin masih ada stigma seperti Mbak tadi nyampaikan.
Wah ini nelayan ini kadang sudah menjadi area publik. Kalau nelayan di perantau di mana-mana dianggap ini kan kelasnya gitu. Tapi yang menurut kami Pak Bayu tadi kan selama 4 hari dengan modal 50 juta mungkin ini bawa pulang 200 juta ya Pak Bayu. Dibagi berapa orang ini? Dan bagaimana pemanfaatannya? Bagaimana manajemen? Itulah yang sebetulnya kita dampingi. Bagaimana manajemen mereka ini juga jangan sampai euforia dimanfaatkan ini, tapi dia nggak akan ada tambah modal atau asetnya ini. Ya itu investasi ini kan, investasi yang mereka ini juga mungkin ya memang saya nyampaikan ini tidak mudah karena sekarang masih di masyarakat kalau nelayan ini saat banyak ikan mereka akan royal itu dalam arti banyak konsumtif gitu. Tapi di saat sudah ini barang yang mereka ini banyak dijual dengan ini kan masih ada, tidak semuanya menurut saya. Tapi bagaimana sebetulnya yang tadi di awal mengubah mindset ini, kamu itu harus investasi ini bagaimana yang tadinya belum punya rumah mungkin ini dari punya rumah, yang tadinya kapalnya mungkin tadinya nyewa jadi mereka memiliki sendiri, itu kan naik kelas Pak Bayunya kan di sana gitu. Nah, ya ini sebuah rantai pasok ini menjadi sebuah solusi dan ini menjadi concern kita di saat 2023 ke depan. Salah satu poin yang kami ajukan kemarin memang kepastian rantai pasok dari sisi para pelaku usaha, begitu juga nelayan. Baik. Jadi sekali lagi memang ini kita sedang ada di dalam prosesnya, tidak mudah memang, tapi tetap kita bersama-sama dari segala sektor akan membuat ini menjadi mungkin terjadi, terutama bagaimana kesejahteraan dari nelayan dan juga menyiapkan SDM-nya serta rantai pasoknya itu tadi ya, karena tadi kalau dari Pak Bayu yang ngurus koperasi terus siapa gitu kan, memang nggak harus nelayan tadi. Makanya rekrutnya kan mungkin ini yang sekarang ini kan harusnya kita diuntungkan dengan kampus Merdeka. Ini mungkin bisa kita kolaborasikan dengan kampus Merdeka ini menjadi salah satu laboratorium lah yang di sana. Tapi yang pasti ini butuh profesional ya, saat anak muda diajak gabung di sana tapi nggak ada kepastian, pastinya ini juga inilah sebetulnya kan antara ayam dan telur ini betul. Tapi tetap pasti kita ketemu jalannya, akan ada solusinya juga. Mungkin Kampus Merdeka tetap menjadi salah satu cara untuk laboratoriumnya begitu ya. Kemudian setidaknya mendampingi agar yang ada di sana mungkin istri-istrinya yang ditinggal di rumah yang nanti bisa punya kemampuan itu gitu ya. Aduh Bapak dan Ibu, saya pengen ngobrol sebenarnya panjang sekali tetapi waktu kita terbatas. Jadi ini sebelum kita menutup, saya boleh meminta masing-masing dari narasumber saya yang terhormat ini untuk memberikan closing statement yang kiranya juga memotivasi agar tujuan dan visi misi kita ini yang satu sama tadi itu bisa benar-benar kita wujudkan secara substantif gitu. Silahkan mungkin ke Pak Bayu terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Jadi kalau dari kami Dinas Kelautan dan Perikanan yang jelas bahwa kita harus meningkatkan kesejahteraan nelayan kita. Yang salah satunya tadi dengan koperasi, kemudian selanjutnya dengan peningkatan value added tadi, tidak hanya langsung menjual dari laut kemudian langsung dibawa ke Surabaya atau ke Cilacap. Tapi tadi Bang Yos sampaikan itu kita harus olah dulu lah, paling enggak diolah fillet dulu, kemudian baru keluar sudah ada nilai tambah di kita. Atau kalau nanti ke depannya kita berharap semua bisa kita olah, bisa kita sampai dengan packaging di kaleng maupun di tempat pouch yang cukup bagus, dan pemasarannya nanti perizinan juga harus kita gabung dengan kita. Artinya perizinan nanti kan biasanya yang ngurusi di Bu Siwi atau di Perindak ya, karena yang jelas kami mohon dukungan semua, karena kita meningkatkan produksi tanpa ada nanti lintas OPD yang jelas kita nanti akan sulit dalam penanganan pemasaran, pengolahan dan lain sebagainya. Sehingga closing statement saya, dukungan lintas OPD ini sangat kami harapkan
untuk kita bisa meningkatkan kehidupan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Kami kira itu. Baik, terima kasih sekali Pak Bayu sudah meluangkan waktunya, juga terima kasih untuk closing statement-nya. Sekarang kita menuju ke Bang Yos, monggo Bang Yos. Ya, kami malah pada prinsipnya lebih menghimbau kepada nelayan, kesadaran untuk berkoperasi ini nggak cuma dari dinas-dinas atau kita yang hadir ya. Kita pasti maksudnya akan memberikan dukungan dan selalu menedukasi masyarakat nelayan ini agar benar-benar masuk ke koperasi. Nah itu nanti mungkin sewaktu-waktu kita sosialisasi ke masyarakat, ada Ibu Siwi, ada saya, ada Pak Bayu, memberikan pengertian tentang koperasi, pentingnya misalnya nelayan bersatu, dan juga kewajiban kita sebagai dewan adalah untuk memberikan regulasi-regulasi bagaimana kehidupan nelayan itu semakin baik gitu loh. Itu perlu kita beri dukungan gitu loh. Jadi juga kita mengimbau kepada teman-teman kita nelayan, ya harus ada juga kesadaran tinggi untuk bergabung. Karena kalau kita cerita sama nelayan sedih, ya katanya ya begini bang keadaan ini, saya kan ke Bantul kan sering Pak Bayu, kami sering naik artop sama Pak Bayu juga gitu. Jadi dia ngeluh, tapi kesadaran untuk bergabung koperasi itu belum maksimal gitu loh. Jadi pasrah dengan itunya. Iya, maka kita harus turun gitu loh. Bu Siwi turun, kita turun, dari Perindak turun, Pak Bayu turun, kita memberikan pengertian. Ya. Nah, itu. Sehingga apa yang kita harapkan itu bisa terwujud, ya. Ya, jadi semua sudah berkolaborasi, sudah turun, tapi sia-sia rasanya kita udah memberikan jala sebanyak itu kalau dari nelayannya sendiri juga nggak punya greget untuk mau memajukan diri juga gitu ya, dengan apa Bu, naik kelas itulah, naik kelas. Baik, terima kasih Bang Yos, terima kasih luar biasa, sangat powerful, dan juga Bu Siwi silakan. Jadi kalau di akhir enak deh, tinggal menggaris bawahi gitu. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan Pak Bayu, Bang Yos ini sudah sangat luar biasa. Ini kan butuh yang satu, hanya butuh komitmen dari semua pihak. Bagaimana Pak Bayu dari sisi OPD teknisnya, bagaimana Bang Yos dari sisi legislatif, kami dari sisi kelembagaannya, pasti ini akan merajut semuanya. Bagaimana terkait dengan regulasinya, bagaimana kelembagaannya, bagaimana SDM-nya, ini menjadi kunci di saat kita ini menjalankan sebuah proses dengan profesional. Menurut kami seperti itu. Jadi komitmen, bagaimana mindset, bagaimana kekuatan SDM harus kita dukung, dan satu lagi sebetulnya sebelum ini ada sebuah data yang harusnya ini menjadi peta untuk kita mengarah ke sana. Satu, informasi data tunggal dari sisi Pak Bayu di nelayannya, kami dari sisi mungkin dari sisi kelembagaannya seperti apa, ini menjadi satu kunci saat kita akan mengarah sebuah perencanaan. Ya, jadi tadi data jadi sebuah garis bawah yang juga penting. Selain itu komitmen. Jangan lupa masih bisa disaksikan nanti di YouTube Pak. Jadi kalau Ibu juga kalau perlu proses. Nanti bersama-sama kalau lagi ingin menggerakkan diri sendiri juga lah, ini kita saksikan lagi. Karena kan di akhir kita memang di saat kita menjalankan pasti kita perlu business case. Jadi harus terukur gitu kan. Saat nggak terukur pasti Bang Yos nggak akan meng-ACC kami, mengamini saya dengan Pak Bayu. Saya wah ini perlu mindset, perlu Bang Yos nggak klepet itu saya nggak bisa apa-apa. Iya. Baik, jadi sekali lagi terukur juga menjadi salah satu indikasi yang sangat penting. Terima kasih sekali lagi Bang Yos, terima kasih Pak Bayu, terima kasih Bu Siwi juga, luar biasa obrolan kita. Semoga ini juga bisa menggugah teman-teman nelayan, ataupun misalnya ada yang menyaksikan, boleh dikabarkan lagi ke teman-teman nelayan yang lain bahwa koperasi ini sangat membantu tentu saja dan sangat terbuka untuk teman-teman nelayan sehingga kita bisa naik kelas. Akhirnya saya Tako Mintarja pamit. Satu pantun untuk menutup kesempatan kita hari ini. Indahnya pemandangan awan, ada pelangi sungguh serasi. Ayo para nelayan bergabung di koperasi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.